Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan mereview 5 kekurangan Daihatsu Terios. Ini mobil Daihatsu Terios manual transmission tahun 2007. Ya, ini saya akan mereview kekurangannya. Tapi sebelum saya mereview kekurangannya, mobil ini juga ada kelebihannya ya. Yang pertama adalah ground clearance-nya tinggi. Jadi dia untuk jalanan di Indonesia otomatis tidak diragukan lagi ya. Mau ada lubang, mau ada polusi tidur, aman-aman saja. Nggak jeduk, nggak kena gasruk lah ya. Gitu. Kemudian keunggulan kedua, dia irit ya, meskipun ini mini SUV, low SUV bukan mini SUV. Dia itu irit ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya itu kalau dalam kota 1:12-13 lah ya. Tapi kalau misalnya di jalan tol gitu, dia bisa 1:17. Jadi mobil ini termasuk irit. Oke, tadi saya sudah ceritakan beberapa kelebihan. Kali ini saya akan menyebutkan kekurangannya. Yang pertama, oke, karena mobil ini tinggi, ground clearance-nya tinggi, maka tidak dipungkiri mobil ini limbung. Ya, jadi ketika di jalan tol maupun di jalan raya ada lubang sedikit atau ada jalan bergelombang, dia limbung. Jadi untuk penumpang yang paling belakang bisa jadi muntah. Penumpang tengah masih lumayan, tapi kalau penumpang depan sih aman-aman saja. Jadi mobil ini limbung. Meskipun lumayan gagah, tapi dia limbung. Kekurangan yang kedua. Oke, kekurangan yang kedua, mobil ini sempit ya. Jadi interiornya memang untuk 7 penumpang, cuman sempit ya. Jadi dia nggak lapang gitu ya. Untuk barisan bagian paling belakang, cocoknya itu dipakai untuk anak-anak. Kalau dewasa, misalnya bobot tubuhnya 70-90 kilo, untuk belakang kayaknya sih dengkulnya ya nggak muat ya, sama kepalanya tuh kebentur sama atas gitu. Cuma kalau untuk anak-anak maksimal SMP lah, dia bisa tercover dengan baik. Jadi kekurangan yang kedua tadi adalah interiornya termasuk kategori sempit. Kekurangan yang ketiga adalah shockbreaker-nya. Ya, jadi ini keras ya, mirip-mirip apa ya, Suzuki Katana mungkin ya, Jimny Katana. Cuman masih mending ini sih. Jadi tidak dipungkiri shockbreaker keempat mobil ini ya, kalau bawaan standar itu keras. Jadi ketika ada lubang itu ya cepat lapar gitulah ya, kata Om Misbah itu cepat lapar. Jadi bantingannya itu kaku, keras, kecuali Anda upgrade pakai shockbreaker ISS atau apa itu yang Profender yang pakai setelan atau air suspension mungkin. Jadi itu lebih oke. Itu kekurangan yang ketiga. Sekarang kekurangan yang keempat. Kekurangan yang keempat, visibilitas untuk sopir itu termasuk kecil ya. Jadi ketika Anda nyetir ini atau menjadi penumpang, dashboardnya terlalu tinggi sehingga apa ya? Sehingga pandangannya itu kurang oke. Ya, jadi pandangannya kurang oke. Jadi kurang tajam aja gitu, kurang beres gitu. Jadi visibilitasnya itu termasuk kurang bagus kalau mobil ini. Oke. Kemudian kekurangan yang terakhir. Kekurangan yang terakhir adalah lampu utama yang kalau standarnya ya itu kurang terang. Makanya ini saya upgrade pakai
yang begituan ya, modal dikit tapi untuk pencahayaan oke. Kalau masih standar untuk Daihatsu Terios ini kurang terang ya. Oke, jadi worth it apa enggak ini untuk dibeli? Silahkan Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman ini tahun 2024, kemudian mobil ini tahun 2007, sudah berapa tahun berarti itu ya? Sudah beberapa tahun mobil ini masih kelihatan ganteng. Oke, itu saja dari saya Hirio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.